Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu lagi di podcast Media Suara Palu bersama saya Ucin Metatoko. Kali ini kita akan berbincang-bincang ringan soal penerimaan calon prajurit Angkatan Darat. Dan kita akan mengusung tema kali ini, bergabung jadi prajurit TNI Angkatan Darat gratis dan transparan. Seperti apa gratisnya? Seperti apa transparannya? Kita akan berbincang dan sekarang sudah hadir di podcast Media Suara Palu. Saya sebut namanya Kolonel Anet Dodi Suadiman, asisten personalia Kodam 23 Palakawira Palakawira. yang mencakup wilayah 2 provinsi, Betul. Sulawesi Tengah Dan Sulawesi Barat. Mungkin yang pertama kali saya ingin tanyakan, seberapa transparansi sih tentara calon prajurit kita ini direkrut untuk masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat? Baik, terima kasih Mas Ucin. Ini jadi pertanyaan yang memang selalu hadir di benak masyarakat. Bagaimana transparansi dan apakah benar-benar gratis? Iya, ya. benar. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa kita sejak hampir 10 tahun yang lalu sudah mengekspos untuk perekrutan ini melalui media sosial. Melalui website, kita punya website sendiri, rekrutmentni.mil.id. Itu seluruh masyarakat bisa mengakses. Di sana persyaratan apa saja terbuka dan bisa dilihat oleh seluruh masyarakat. Jadi memang dimulai dari website tersebut, masyarakat sudah bisa melaksanakan pendaftaran melalui online, nanti hadir di agenda dan kodim terdekat untuk melaksanakan validasi. Jadi yang di pelosok-pelosok sudah bisa mendaftar dari TNI melalui website tersebut. Itu transparansinya. Kemudian apabila ada permasalahan dan segala macam, nanti akan saya share nomor WhatsApp yang bisa diakses oleh seluruh warga masyarakat pengaduan. Jadi kalau masyarakat ada kendala, ada temuan hal yang kurang sesuai, langsung bisa WhatsApp ke nomor tersebut. Jadi masyarakat bisa mengakses langsung secara personal. Betul. Ke nomor nanti akan saya share. Oh, begitu ya. Itu masih rahasiakan dulu ya, nanti di akhir-akhir. Iya, di akhir. Itu nomor langsung ke Mabes Angkatan Darat. Oh ya? Ya. Bukan ke nomor sini, bukan. Langsung Mabes Angkatan Darat. Bukan lagi ke Kodam? Bukan. Itu langsung ke Mabes? Ya. Itu karena Bapak Kasat memang sudah berkomitmen bahwa menjadi prajurit ini benar-benar gratis. Tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi seluruh calon hanya perlu menyiapkan persyaratan, berkas persyaratan. Jadi mungkin hanya perlu biaya untuk fotokopi, itu kan untuk keperluan pribadi. Kalau di luar itu saya yakinkan tidak ada. Kalaupun ada pihak yang menjanjikan dengan jumlah tertentu dapat menjamin masuk menjadi prajurit, itu bisa dipastikan itu adalah penipu. Penipu dan akan dipidana. Bila ketahuan ada prajurit yang itu, sanksinya sudah jelas, pecat. Ya, jadi sekali lagi masyarakat tidak usah sungkan, tidak usah ragu. Bila ada oknum prajurit yang berbuat seperti itu, yang menjanjikan nominal tertentu, laporkan kepada nomor ini, nanti akan saya share. Itu sanksinya adalah pecat. Tapi sejauh ini Pak Dodi, apakah sudah diinformasikan atau diinstruksikan ke tingkat bawah soal-soal seperti itu, bahwa jangan pernah bermain atau jangan permainkan masalah ini karena ini perintah langsung dari Mabes? Betul, ini hampir setiap tahun, setiap WRV kita selalu mensosialisasikan masalah ini. Jadi jangan sekali-sekali ada prajurit yang berani-berani bermain. Ini kan masyarakat kasihan, ya kan? Ingin menjadi prajurit, harus dibebani dengan hal-hal yang di luar sebenarnya, di luar ketentuan seperti itu. Jadi seperti yang sering saya dengar, ya kan, dengan jumlah sekian dijamin bisa masuk, padahal itu bohong. Ya kan? Misalkan ada oknum yang menjanjikan seseorang, kamu bayar berapa sekian juta, kamu dijamin masuk jadi prajurit. Padahal oknum itu nggak ngapa-ngapain.
Jadi dia hanya diam, kalau si Oke. calon itu masuk, dia dapat uang. Kalau calon itu gagal, Ya, dia bilang kembalikan berapa persen. Ya untung juga dia. oke. Dan memang logisnya bahwa seseorang yang ingin mengabdikan diri kepada negara kok masih harus dimintai sesuatu, kan tidak Nah, logis. tidak logis, tidak Oke. logis. Makanya tuh dari pimpinan Angkatan Darat menjamin bahwa ini benar-benar gratis, tidak ada pungutan biaya sepeser pun. Oke. Nah, beberapa syarat itu ada satu poin yang agak sedikit membahagiakan lah bagi calon peserta karena ada penambahan batas usia. Apakah ini benar? Betul. Iya. Jadi ini yang ingin saya Bisa sampaikan. dijelaskan soal itu? Ya, jadi mulai tahun ini, insya Allah, karena adanya perubahan terhadap Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, Oke. di mana ada penambahan usia pensiun untuk Bintara dan Tamtama, Oke. semula 53 tahun menjadi 55 tahun, ini berpengaruh terhadap batas usia penerimaan prajurit. Oke. Semula maksimal hanya sampai dengan batas usia 22 tahun paling tua, Oke. ini kita tambah 2 tahun, menjadi 24 tahun. Oke. Jadi baik Bintara maupun Tamtama prajurit karir, ada penambahan batas usia maksimum, semula 22 tahun menjadi 24 tahun. Itu Oke. yang terupdate. Kemudian untuk batas usia minimum, ini menjadi 17 tahun 10 bulan. Jadi agak ditambah sedikit, ini karena untuk Oke. lama pendidikan yang semula Harusnya. 3 bulan, Oke. ini hanya menjadi 2 bulan Oh. untuk Tamtama ini. Jadi minimalnya bertambah 1 bulan, tapi untuk maksimalnya bertambah 2 tahun. Jadi bagi pemuda-pemuda di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat yang mungkin selama ini sudah kehilangan harapan menjadi prajurit karena usia maksimal, sekarang ada harapan tambahan 2 tahun. Jadi masih bisa mendaftar lagi. Jadi saya membantu untuk mengingatkan kepada pemuda di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, harapan itu masih ada 2 tahun ke depan. Betul. Kalau hari ini berumur 20 tahun, 22 tahun ya. Ya, Oke. Anda kalau jaminan itu dan transparansi bisa diberikan oleh pihak TNI Angkatan Darat itu. Nah, bagaimana transparansinya soal persyaratan, soal administrasi yang dimasukkan oleh calon-calon prajurit ini? Apakah nanti bisa mereka akses administrasi satu peserta dengan peserta yang lainnya, atau hanya menginformasikan misalnya kalau ada yang tidak lulus bisa dilihat bahwa kegagalannya ada di sini dan lain-lain bisa diperbaiki untuk tahun depan. betul. Ya. Jadi memang untuk informasi administrasi itu belum bisa diakses karena itu kan sifatnya rahasia masing-masing pribadi ya. Tapi bila ternyata calon tersebut pada tahun ini belum beruntung, kasarnya seperti itu, dari pihak panitia penerimaan ini akan memberitahu Anda gagalnya di mana, kenapa Anda gagal. Sehingga harapannya apabila masih berminat dan harapannya seperti itu, tahun depan coba lagi. Dengan catatan diperbaiki dulu kekurangannya di mana. Kelemahannya di mana. Ya. Nanti harapannya tahun depan, misalkan ada kesempatan lagi yang bersangkutan mendaftar, sudah bisa memperbaiki kelemahannya tersebut. Ya. Dan jika ada yang pendaftar atau peserta calon prajurit ditawari oleh seseorang, apakah mereka bisa melapor? Bisa, tentu saja. Dan kalau mereka bisa diakses untuk melaporkan itu, mereka bisa kemana? Nah, ini yang tadi akan saya bahas. Oke, kayaknya nanti di bagian lain kalau itu. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Dodi. Di beberapa wilayah itu kan ada ditempatkan Babinsa. Betul. Iya. Nah, apakah Babinsa ini bisa berperan untuk mendorong seseorang atau istilahnya bagi saya orang awam membantu memberikan pelatihan fisik bagi calon pemuda-pemuda kita yang akan bergabung di prajurit TNI Angkatan Darat? Betul. Jadi memang
kami di Satuan Kodam Oke. ini sangat mengandalkan para Babinsa untuk Wow. menginformasikan hal ini kepada masyarakat. Oh ya? Karena mungkin ada sebagian masyarakat yang tidak tahu tes atau seleksi jadi prajurit itu seperti apa. Oh, oke Nah, oke oke. Babinsa ini akan memberikan Oke, informasi. ujung Jadi tombak untuk informasi soal apa saja betul, persyaratan soal fisik ya? betul. Oke oke. Jadi buat para pemuda-pemudi yang ada di Palu atau di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, jangan sungkan-sungkan menanyakan kepada Babinsa atau aparatur kewilayahan yang ada di sekitarnya, Pak, seleksi jadi prajurit itu seperti apa? Itu pasti akan dibantu dijelaskan. Tesnya apa saja ya, kemudian misalkan persyaratan administrasinya seperti apa, itu akan dijelaskan oleh Babinsa. Dan bahkan Babinsa akan senang apabila, Pak, tolong dong latih saya gitu kan, Oke. akan senang. Karena salah satu indikator keberhasilan dari Babinsa, dari Komando Distrik Militer yang ada di wilayah-wilayah itu, semakin banyak jumlah prajurit, calon prajurit yang mendaftar itu akan semakin bagus. Jadi harapannya pemuda-pemudi yang mungkin ada di daerah-daerah, silahkan. Tidak usah sungkan-sungkan tanyakan kepada Babinsa, bagaimana sih caranya menjadi prajurit. Nah, Oke. pasti akan dibantu oleh Babinsa itu. Nah, Oke. dan saat ini di Kodam 23 Palakawira, kita akan jemput bola. Jadi untuk yang Lubuk Banggai kan jauh dari Palu nih. Benar? Nah, jadi calon yang sudah mendaftar online di sana, nanti akan melaksanakan validasi cukup di Kodim. Oke. Di Kodim Lubuk Diberikan Banggai. kemudahan untuk validasi. Betul, jadi kita akan kirim tim validasi untuk berangkat ke Kodim Lubuk Banggai, jadi calon cukup datang ke Kodim, melaksanakan validasi di Kodim Lubuk Banggai. Nanti setelah dapat nomor tes, baru akan kita panggil ke Palu untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian. Jadi itu salah satu bentuk kemudahan yang kita berikan kepada yang jauh-jauh. Oke. Nah, proses pendaftaran sendiri apakah sudah mulai atau Untuk pendaftaran sudah mulai dari oke. sejak awal bulan lalu Oke. secara online. Oke. Kemudian saat ini sedang berjalan validasi sekaligus Oke. pemeriksaan administrasi dan kesehatan Oke. di tingkat daerah. Oke. Ya, tapi walaupun sudah ada tes dan pemeriksaan, pendaftaran masih dibuka. Ya, Oh, jadi oke. jangan khawatir, pendaftaran masih dibuka. Oke. Saya mau menajamkan sedikit soal Babinsa, Pak Dodi. Jadi kalau Babinsa memberikan bantuan latihan fisik, itu diperbolehkan? Diperbolehkan. Oke, bukan Ya. dalam bentuk itu tidak termasuk dalam bentuk, kamu bantu dia dalam latihan fisik, bukan ya? Nah, jadi yang Oke. dimaksud membantu itu membantu mengarahkan, menyiapkan calon agar dia siap mengikuti Oke seleksi. Itu oke. boleh, Oke oke bahkan oke. bagus. Jadi Oke oke. dilatihkan misalkan mungkin ada beberapa pemuda-pemudi kita yang tidak tahu caranya pull up seperti apa. Oke. Terus lari itu harus berapa menit sih atau harus berapa kilometer biar lulus? Nanti akan dijelaskan oleh Babinsa. Oke oke Nah, oke. seperti itu maksudnya Iya yang membantu itu. iya, terima kasih Pak Dodi untuk, yang lebih spesifik tadi soal Ya. itu. Nah, Pak Dodi, kita ada di akhir-akhir, perbincangan. Kira-kira apa yang Pak Dodi ingin katakan ke seluruh pemuda di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Barat, soal menjadi prajurit TNI Angkatan Darat? Baik, jadi harapan saya kepada pemuda-pemudi di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat bahwa menjadi prajurit TNI, khususnya Hmm. Prajurit Angkatan Darat ini adalah salah satu bentuk pengabdian kepada negara, pada Oke. bangsa dan negara yang kita harapkan semua pemuda-pemudi ini memiliki visi yang sama. Dan kami selaku Komando Daerah Militer 23 Palakawira menjamin bahwa untuk ikut andil dalam usaha pembelaan negara melalui menjadi prajurit itu benar-benar gratis, benar-benar free, tidak ada pungutan sepeser pun. Ini adalah jaminan dari kami dan jaminan dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Apabila ada oknum yang menjanjikan memungut biaya tertentu untuk mendaftar, bisa dilaporkan secara langsung melalui WhatsApp. Nah, Nah, ini nih, ini yang saya buka nih. ditunggu-tunggu. Di nomor WhatsApp 081
310-500-74. Ya, ini WhatsApp langsung ke pusat, ke Mabes Angkatan Darat. Sekali lagi saya ulangi, 081-310-500-74. Ini nomornya bukan nomor kami, tapi adalah nomor ke Mabes Angkatan Darat. Silakan, ini bisa diakses langsung oleh siapapun, terbuka untuk mengadukan berbagai keluhan atau berbagai temuan terkait penerimaan prajurit ini. Ini adalah salah satu bentuk jaminan dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Oke, Pak Dodi, apakah juga pelapor ini dijamin identitasnya? Insya Allah dijamin. Wah, Dijamin itu. untuk itu jaminan itu saya perlu aplaus dulu untuk itu. Oke, di sesi terakhir, secara umum, Kodam 23 Palakawira Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, mungkin ada hal closing statement yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih Mas Yusin. Jadi di kesempatan yang sangat baik ini, saya menyampaikan kepada seluruh pemuda dan pemudi di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, dengan kehadiran Kodam 23 Palakawira, maka ada kemudahan-kemudahan bagi para pemuda dan pemudi untuk melaksanakan seleksi atau pemeriksaan menjadi prajurit. Yang semula tes tingkat pusat atau seleksi tingkat pusat harus berangkat ke Manado dulu, kemudian di Manado dites, baru dinyatakan lulus. Kalau sekarang tidak. Sekarang tes tingkat pusat kita laksanakan di Palu. Ya, jadi tidak jauh-jauh lagi di Palu, dites, dinyatakan lulus menjadi prajurit, baru kita kirim untuk ikut pendidikan. Sementara ini masih kita nitip di Manado. Nanti kalau kita sudah punya rindam sendiri, kita laksanakan pendidikan di Palu. Demikian Mas Sucin. Oke, terima kasih Pak Anet Dodi Swadiman, Asisten Personalia Kodam 23 Palakawira. Di sesi terakhir, media Suara Palu juga punya closing statement. Oh, silakan. Ya, bahwa kalau Pak Dodi atau Kodam mau bersuara, salah satu medianya adalah podcast. Tapi kalau suara Pak Dodi atau suara Kodam 23 Palakawira mau didengar suaranya, harusnya podcast di media Suara Palu. Wah, mantap itu. Terima kasih media Suara Palu ini. Jadi kita bincang-bincang dengan kita soal penerimaan prajurit, dan Pak Dodi sudah menegaskan siapapun itu, oknum siapapun, sanksinya bisa dikecam. Jadi jangan coba-coba bermain. Terima kasih sudah bersedia membersamai kami di podcast media Suara Palu. Saya Ucineta Topo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.